Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi seneng banget nih, hari ini aku bakal bawain topik yang banyak banget ditanya sama kalian. Bahkan ini tuh sempat viral di TikTok aku, dan karena banyaknya komentar dan ketidaktahuan teman-teman, jadi aku pengen banget bahas hal ini di channel YouTube aku. Nah, jadi kalau misalnya Anda membeli, itu karena jawabannya kan. Yes, sesuai judulnya, aku bakal bahas tentang gap research atau kesenjangan dalam penelitian. Dan jujur, aku speechless banget karena banyak banget yang nggak tahu tentang ini. Padahal ini tuh kayak, menurut aku tuh kayak dasar atau fondasi yang harus ada kalau misalnya kalian mau buat penelitian. Tapi ternyata masih banyak banget yang belum paham. Mungkin dosen kalian kurang jelas menyampaikan hal ini, jadi kalian nggak paham tentang ini. Dan tenang aja, aku bakal bahas satu persatu apa itu gap research dan gimana caranya kita mencari kesenjangan itu supaya skripsi kita itu mengandung suatu keunikan atau kebaharuan lah dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jujur aja, kalau bagi aku pribadi ya, ini tuh adalah hal yang paling utama yang harus kalian cari bahkan sebelum kalian memutuskan mau pakai judul apa dan rumusan masalah apa. Jadi ini tuh adalah hal pertama yang harus kalian cari, karena hal ini tuh seakan-akan sangat berdampak pada penelitian kalian, termasuk di unsur kebaruan yang udah aku sebutin tadi. Jadi di video kali ini tuh pokoknya aku pengen banget menekankan apa-apa aja yang harus ada di penelitian kalian, terutama masalah gap research ini guys, tentang kesenjangan dalam penelitian ini. Jadi kalian ikutin aja semua videonya ini dan aku yakin ini bakal berguna banget buat kalian. Sebelumnya aku mau bilang nih, kalau misalnya gap research atau kesenjangan penelitian ini nggak cuman ada di skripsi doang. Semua hal, semua penelitian itu harus mengandung gap research. Entah itu jurnal lah, tesis lah, disertasi lah, atau penelitian-penelitian yang lagi kalian jalanin, itu harus ngandung gap research atau kesenjangan penelitian. Karena ya itu tadi, kayak ini tuh fondasi yang utama banget. Tanpa ini tuh penelitian kalian bakal apaan sih penelitian kalian tanpa gap research? Nah, kalau misalnya aku bisa kayak mengibaratkan gitu ya, jadi ibaratkan gap research atau kesenjangan penelitian ini tuh ibaratkan potongan kecil puzzle, dimana kalau potongan kecil ini enggak ada, otomatis puzzle-nya itu nggak bakal sempurna. Jadi ini tuh penting banget untuk menyempurnakan penelitian kalian. Dan kalau misalnya nggak ada ini, itu kayak nggak ada masalah sebenarnya. Kalau misalnya kalian angkat penelitian, emang ada masalah tapi nggak ada gap research-nya, sebenarnya itu kayak nggak ada masalah. Itu adalah masalah yang sebenarnya sudah terpecahkan sebelumnya, tapi kalian kayak mengulas kembali aja kalau misalnya kalian nggak cantumin gap research di penelitian kalian. Nah, apa aja dong kak tips-tipsnya? Yang pertama, kalian bisa mengangkat topik terkini. Jujur aja ini aku baru sadar ketika aku lulus S1 atau sarjana kemarin. Kayak aku mikir ketika aku melihat sesuatu gitu ya, kayak oh ternyata itu bisa diangkat loh, oh ternyata ini bisa diangkat loh, kayak gitu loh. Kayak semisalnya kita memperhatikan sekeliling, itu banyak banget yang bisa kita angkat. Karena dunia itu kayak terus menerus kayak dunia tuh lama-kelamaan semakin maju. Kayak misalnya nih, dulu nggak ada handphone, nggak ada gadget, sekarang ada gadget, ada handphone. Dari handphone aja misalnya kayak anak umur anak tahun 2000-an sama anak umur 2000 tahun 2010 ke atas itu kan udah beda pola mindset ya, karena adanya gadget ini. Itu aja bahkan udah jadi masalah loh. Nah, kenapa aku berani ya bilang kayak gini? Karena jujur aja aku kan anak hukum gitu ya. Kayak aku meneliti lah kayak perilaku orang terhadap hukum atau tindakan-tindakan orang yang semakin banyak tindakan yang belum diatur sama hukum. Karena perkembangan masyarakat yang begitu pesat itu, yang kayak tadi aku bilang, jadi banyak hal yang bisa dipermasalahin terutama dari segi hukum karena pola atau tindakan masyarakat yang semakin lama semakin unik, semakin berubah, semakin out of the box lah bilangnya masyarakat zaman sekarang itu. Nah, cara yang biasanya aku pakai untuk mencari topik-topik terkini itu biasanya aku follow atau aku buka Instagram, karena aku suka banget main Instagram. Abis itu aku follow deh, kayak misalnya ada akun-akun berita terkini, karena aku anak hukum. Kalau misalnya kalian anak
sosiologi, kalian juga mungkin ada ya kayak komunitas-komunitas sosiologi, atau kalau misalnya kalian anak kesehatan ya follow lah akun-akun kesehatan yang pasti mereka tuh suka banget ya bahas update-update isu-isu terkini yang berkaitan sama studi kalian. Dan dari sana kalian sebenarnya bisa dapat inspirasi guys. Nah yang kedua, kalian juga bisa nih mencari inspirasi dari literatur yang sudah terpublikasi. Menurut aku poin ini itu intinya tuh kalian harus membaca. Kayak nggak bisa tuh kalian kagak pernah baca tapi kalian pengen dapet inspirasi. Gak. Minimal usaha lah gitu guys. Kalau misalnya kalian diem aja atau kalian cuman meneliti dari sekitar tapi kalian nggak pernah baca penelitian atau literatur terdahulu, itu menurut aku juga kalian pasti nggak bakal bisa ngembangin penelitian yang pengen kalian angkat. Jadi ini juga penting banget, tapi ingat ya guys, menurut aku juga jangan asal baca literatur, tapi malah kita tuh juga harus bisa gitu loh memilah mana literatur yang worth it buat dibaca dan mana yang enggak buat dibaca. Kayak semisalnya nih tuh aku sering ngakak banget ya, kayak misalnya ada mahasiswa yang nulis dari blogspot untuk dicantumin di sumber penelitian mereka. Jangan cantumin sesuatu yang dari sumbernya nggak jelas, kayak misalnya berita-berita yang kebanyakan clickbait yang nggak sesuai sama apa isinya, itu jangan tampilin kayak gitu. Kalau misalnya kalian emang butuh referensi, carilah referensi yang bener-bener terakreditasi dan terpercaya guys. Jadi nggak semua hal yang kalian baca itu bisa kalian jadikan sumber dari penelitian kalian. Nah next adalah kalian juga bisa melihat di penutup penelitian orang lain. Di penutup itu kan biasanya ada kesimpulan, saran, itu biasanya ada di penutup. Nah, kalian sebenarnya bisa cari kesenjangan itu di sana, guys. Hah? Yakin, Kak? Yakin banget. Kenapa? Karena penutup itu atau misalnya di saran itu biasanya mereka itu ngasih apa ya? Mengandung yang apa yang diharapkan penulis terjadi ke depannya. Jadi selain baca abstrak, kan biasanya teman-teman pasti baca abstrak ya untuk tahu penelitian itu. Mending kalian better juga baca kesimpulan atau penutup yang terutama di saran sih, untuk cari kesenjangan apa yang kira-kira bisa diangkat dalam penelitian kalian. Nah yang terakhir adalah diskusi. Iya diskusi, I know introvert atau mahasiswa kupu-kupu yang langsung pulang tanpa bersosialisasi pasti bakal benci banget sama ini. Iya, paham. Tapi menurut aku ini juga sedikit membantu. Kalau misalnya emang jaringan kalian luas, ini sangat membantu sih ya menurut aku. Tergantung sih, tapi kenapa aku taruh ini di terakhir? Karena aku tahu nggak semua orang bisa ngelakuin ini. Jadi untuk kalian yang punya link ke dosen, yang biasa diskusi sama dosen, diskusi sama kakak kelas, kakak tingkat gitu, kalian better pakai cara ini juga. Terus pasti banyak deh yang nanya kayak, kalau diskusi sama temen gimana kak? Bentar ya, motor lewat. Kalau misalnya diskusi sama temen, entah kenapa aku kurang nyaranin ya, apalagi kalau misalnya kalian di semester yang sama, karena pencarian judul ini adalah ajang pemecah belah pertemanan kalian guys, percayalah. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya kalian udah punya judul, keep it by yourself. Kayak biarkan hanya diri kalian yang tahu, atau orang-orang yang memang sudah tidak memerlukan judul. Kayak kakak tingkat kan biasanya udah nggak perlu, mereka udah bikin skripsinya gitu, jadi nggak perlu cari tahu kira-kira mau angkat judul apa. Mending kalian better diskusi sama yang seperti itu daripada teman kalian. Meskipun teman dekat kalian sendiri. Nah kalau misalnya aku udah jelasin sepanjang itu tapi kalian juga nggak paham sebenarnya apa intinya dari gap research atau kesenjangan penelitian ini. Jadi intinya adalah kesenjangan penelitian ini adalah bagian yang belum pernah dieksplor atau tidak dieksplor sebelumnya, yang secara komprehensif atau secara mendalam. Aduh gimana jelasinnya ya. Jadi misalnya ada penelitian, ternyata dari segi ini tuh belum dieksplor lebih mendalam, itu yang dinamakan celah penelitian. Jadi ada satu kecacatan atau kekurangan gitu dalam penelitian itu yang bisa kalian angkat nih buat penelitian kalian. Nah jadi itu sih dari aku tips-tips untuk menemukan gap research dan apa itu gap research. Semoga video ini tuh membantu, dan menurut aku tantangan terbesarnya adalah mungkin kalian bakal penat gitu ya, kayak kalian membaca satu persatu review literatur atau buku gitu atau berita, tapi
kayak kalian nggak nemu sama sekali kesenjangan atau hal yang belum diangkat, itu menurut aku tantangan terbesarnya itu di sana. But it's okay, pasti ada jalan sih kalau menurut aku, karena aku udah 4 kali penelitian, bahkan udah sama jurnal, itu aku bisa kok tetap dapetin gap research dari penelitian aku. Jadi menurut aku itu emang penting banget kalian kumpulin dulu research. Misalnya kalian pengen angkat tentang COVID gitu ya, kalian kumpulin aja dulu materi tentang COVID dari segi apanya yang pengen kalian angkat, itu kalian kumpulin dulu. Setelah itu kalian bikin kayak semacam tabel. Kalau misalnya di kampus aku itu minimal harus ada 2 lah penelitian sebelumnya yang kalian bakal angkat, yang kira-kira kalian apa nih bedanya penelitian kalian sama penelitian kedua itu, penelitian sebelumnya itu bedanya tuh di mana. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah ngumpulin, itu kalian jabarin aja kalau misalnya penelitian kalian itu punya keunikan tersendiri di sini lah, di sana lah, kayak gitu. Itu pasti skripsi kalian bakal bagus banget kalau misalnya lengkap kayak gitu. Nah, jadi itu aja guys, menurut aku gap research atau kesenjangan penelitian yang bisa aku kasih tahu ke kalian. Semoga ini tuh gampang banget dimengerti, karena aku juga udah milah-milah satu persatu dengan bahasa yang gampang, karena aku nggak mau kalian sulit mengerti tentang apa yang aku bilang, sehingga kalian tuh jadi makin bingung atau makin apaan sih ini sebenarnya, biar kalian gak kayak gitu. Dan semoga video ini ngasih solving yang bagus lah buat kalian. Wow, motor lewat lagi. Oke, segitu aja dari aku. Kalau misalnya kalian suka video ini, please like, please comment, please juga subscribe channel aku guys, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan, misalnya adik, kakak, atau siapapun dari teman kalian, saudara kalian yang lagi skripsian. Terima kasih semuanya, see you on my next video, bye bye.